Nah, karyawan sekalian, kita mengenal sejarah perkembangan Islam di Indonesia itu unik, ya. Sebelum Islam ada kan Hindu Buddha sudah ada duluan, ya. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu sudah cukup lama, ratusan tahun sudah ada di Indonesia sejak abad ke-5. Dimulai dari kerajaan Hindu Buddha di Kalimantan Timur, namanya Kerajaan Kutai. Terus berkembang ya di Jawa Barat sampai Pajajaran. Nah, ketika Islam masuk, nah ini kadang-kadang teori masuknya Islam ke Nusantara itu kan beda-beda ya. Kalau menurut orang-orang Barat, termasuk orang Belanda, katanya dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat. Tapi teori itu lemah banget. Ya. Gujarat itu India. Jadi kata teori orang Belanda itu yang menyebarkan Islam itu adalah para pedagang yang dagang di India, di Gujarat. Dari Gujarat baru masuk ke Indonesia. Tapi Profesor Dr. Buya Hamka mengatakan nggak begitu, kata Hamka. Ya. Islam itu langsung dari Arab, dibawa oleh para pedagang. Pertanyaannya, kalau begitu bukan para ulama dong yang menyebarkan Islam ke Indonesia, tapi para pedagang. Kemampuan dan pengetahuan agama mereka, yang namanya pedagang gitu kan. Nah, bagaimana menjawab ini? Nah, dijelaskan bahwa yang menyebarkan Islam ke Nusantara, termasuk ke Banten, ya, itu bukan pedagang dalam arti tugas utama mereka dagang, bukan. Tapi mereka adalah para ulama ya, yang menyebar ke berbagai daerah, ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia dan ke Banten. Ya. Mereka kan tidak ada yang membiayai. Menyebarkan, berdakwah, nah mereka harus hidup di negara lain. Nah, maka sambil mereka berdagang, ya, nah sambil mereka berdakwah, mereka juga berdagang. Nah, kita sudah keluar dari tol, tapi perjalanan masih cukup jauh, tapi mungkin sekarang tidak terlalu lurus seperti tadi perjalanannya ya. Nah, ketika Islam itu berkembang di Banten, ya, tadi hadiahnya belum ya Pak ya? Tenang ya. Oh udah ya, cepat kalau hadiah. Ada kelompok orang-orang yang tidak mau menerima Islam di Banten itu, ya. Yang mau menerima Islam berkembang di Banten tadi dari Jawara. Salah satunya tadi udah memberikan kuis. Kuis Jawara. Nah, ada yang ketika Islam masuk itu lari ke pegunungan. Mereka sampai sekarang masih eksis, masih ada ya. Dan agama mereka percampuran pada akhirnya antara Hindu dengan Islam. Yang disebut dengan agama Wiwitan. Agama Wiwitan. Kira-kira siapa yang menganut agama itu? Kelompok masyarakat mana? Baduy. Ya, Baduy ya. Nah, belakang Baduy. Tapi ini nggak ada hadiahnya. Orang-orang Baduy ya, adalah kelompok orang-orang yang mungkin dari sisi nama, kok di Arab ada namanya Baduy, di Indonesia juga ada namanya Baduy. Sama nggak Baduy Arab dengan Baduy Indonesia gitu kan? Sama tapi tidak serupa ya. Nah, Baduy di Indonesia yang ada di Pegunungan Kendeng ya, di Banten, di Rangkas, Lebak ya, di Lebak, Kabupaten Lebak maksudnya. Itu orang-orang yang dulu lari ketika Islam berkembang di sana, mereka nggak mau Islam. Mereka melarikan diri dan mengamankan diri di pebukitan di gunung sampai sekarang. Dan sampai sekarang, walaupun jumlah mereka hanya tinggal sekitar di Baduy dalam itu sekitar 1.500, nah kita sudah keluar tol timur, ini adalah di sebelah kiri ya, stasiun Pakupaten, dan kita masih masuk ke sebelah kanan, mungkin 30 menitan lagi kita akan nyampe ya. Nah ini kita sudah masuk ke Serang, Satria Pange tahu Jawara Serang juga dia. Jadi agama yang dianut namanya agama Sunda Wiwitan. Sampai sekarang mereka itu masih mempertahankan budaya yang menurut kita mungkin ketinggalan zaman ya. Seperti misalnya orang-orang Baduy itu nggak boleh menggunakan listrik. Sampai sekarang rumah-rumah di sana masih menggunakan centir ya, lampu minyak tanah ya. Kemudian membangun rumah tidak boleh menggunakan paku karena paku itu logam ya. Dia hanya boleh menyambung dengan diikat dengan ikatan rotan.
rumah tidak boleh berjendela kecuali rumah kepala suku yang namanya Pupun. Jadi agak gelap. Saya kebetulan pernah dulu penelitian seminggu di Baduy sampai Baduy dalam. Ya tidur di sana nggak boleh bercanda lempar-lemparan bantal. Kalau di rumah adik kakak, anak-anak kita suka bercanda lempar-lemparan bantal ya. Di sana nggak boleh, karena bantalnya dibikin dari balok yang dilubangi. Kalau lempar bantal kacau itu ya. Ya. Jadi tidurnya kalau suatu saat yang muda-muda ini, kalau yang tua ada buat jalannya lah ya, ke Baduy itu tidur hanya menggunakan alas tikar yang biasa dipakai buat jenazah itu ya, ada sana buat tidur, itu spring bednya ya. Kemudian bantalnya seperti tadi ya. Lalu tanah itu tidak boleh diratakan. Jadi kalau bangun rumah ya, tiang rumahnya menyesuaikan diri dengan kontur tanah ya. Nah itu di sana, jadi tidak boleh merusak alam. Kalau menebang pohon, nah ini bagusnya orang-orang tradisional itu beda dengan orang-orang modern yang membabat pohon habis ya. Kalau nah ini kita masuk di kota Serang ya. Itu adalah semboyannya Katura Rawuh Malihni. Ngerti nggak artinya? Sama. Tanya menjawara Serang ini. Ya, ini kita sudah di tengah-tengah kota Serang. Ya, ini Lomak dulu kayaknya pernah nggak sampai sini? Ya, daerah Pisangmas namanya. Nah, orang-orang Baduy itu sampai sekarang terbagi menjadi dua. Ada namanya Baduy dalam. Jadi kalau ketemu orang Baduy, jalan mereka ada di Jakarta, pasti mereka nggak pernah menggunakan kendaraan. Satu kali saya tanya orang-orang Baduy di sana, itu kan pakai bahasa Sunda ya, Kang kunaon ke Jakarta, udah naik mobil, temenan, usaha, itu kan, Puun itu sebutan untuk amirnya, nah, untuk pimpinannya namanya Puun ya. Saya bilang Puunnya aja nggak lihat dia di sini, ya, kamu ke Jakarta naik mobil aja. Jangan, nanti kita kualat. Kualatnya kenapa? Bisa sakit perut, bisa pusing dan sebagainya lah. Itu kepercayaan mereka. Maka mereka begitu taat pada pimpinannya, walaupun pimpinannya nggak ngelihat. Sama dengan kita kan, Amir saja nggak ngelihat, tapi para Ikhwan talinya pada semangat semua kan. Wah, alhamdulillah masjidnya sempat penuh, Hizbullah penuh ya. Kenapa? Karena para Ikhwan yakin, melebihi keyakinannya seperti orang-orang Baduy yakin pada ketuanya. Ya. Walaupun aibnya nggak ngelihat, Amir saja nggak ngelihat, pada semangat, talim itu nggak pernah ada yang tinggal. Itu kenapa? Keyakinan. Nah, jangan sampai kita yang kalah oleh orang Baduy, tapi orang Baduy harus kalah sama kita, karena kita jelas, ya, janji Allah juga jelas. Ya. Balasan bagi orang-orang yang taat. Itu. Masih perlu informasi tentang Baduy? Masih. Kapan mau ke sana? Wah, nggak kuat deh ya. Itu perjalanannya saya waktu itu 3 hari ya, tapi berhenti. Mulai dari Cibuleger sampai naik ke atas, ya itu setengah hari berjalan kaki kalau masih muda masih kuat ya. Terus sampai ke daerah Cigesik. Kalau Cigesik itu Baduy paling dalam, mereka masih menggunakan bukan celana ya, tapi semacam rok. Kayak kalau di Eropa itu orang Skandinavia ya. Jadi pakainya masih rok, pakai baju putih ya. Bajunya putih dan ditenun buatan sendiri. Ikat kepala juga putih. Kalau ketemu Baduy yang bajunya hitam, ikat kepalanya hitam, itu namanya Baduy luar. Baduy yang sudah direlokasi keluar, mungkin saja di antara mereka pernah melakukan pelanggaran adat. Ya. Seperti misalnya kalau di rumahnya ada teko aluminium, ya, itu ada razianya tuh. Ya, ada Satpol PP-nya. Nah, nanti orangnya bisa kalau dianggap berat dikeluarin, namanya Baduy luar. Jaraknya tidak terlalu jauh ya. Masih di sekitar itulah daerah Lebak juga. Nah, itu orang-orang Baduy seperti itu. Dan mereka yang di Baduy dalam itu nggak mengenal pendidikan oleh orang lain. Bagaimana mereka mentransfer budaya mereka kepada anaknya itu secara langsung. Ya. Jadi misalnya, kalau orang Baduy jalan kemana-mana, tadi jalan kaki ya. Kalau Jakarta Banten itu Jakarta Lebak 3 hari katanya ke Jakarta. Dia jualan apa biasanya di Jakarta? Jualan madu ya, orang Baduy itu madu hutan tuh. Jualan apa lagi? Golok ya, terkenal goloknya karena di sana ada
home industry, ada gula aren, ada tas, namanya apa tas orang Baduy itu? Yang nyaman-nyaman dari serabut, jarok namanya, jarok ya. Nah, jadi kalau orang Baduy dalam, yang paling dalam di daerah Cikesik, nah, itu belum pakai baju celana panjang, celana komprang, belum pakai. Dia masih pakai semacam rok, ya. Dan tidak menggunakan dalaman kok dalamnya, ya. Tidak menggunakan dalaman, ya. Sehingga ya mungkin bisa main lato-lato ya kalau yang cowok ya. Ya. Makanya di sana iya, mereka bisa manjat kelapa juga seperti itu ya. Waktu saya dengan teman-teman ke sono, mereka manjat kelapa, kita di bawah ya. Tapi mereka ya nggak malu karena memang mereka seperti itu ya, terbiasa. Mandi pun begitu, kita wudhu di pancuran ya, mereka datang mandi di depan kita, laki perempuan. Buat mereka nggak ada masalah ya, tapi buat kita masalah ya. Dilihat haram, ngelihat bazir gitu. Nah itu jadi mereka sampai sekarang masih bertahan ya untuk hidup dengan tradisi mereka, tapi jumlahnya semakin lama semakin sedikit. Nah, dan ini memang juga dipelihara ya sebagai cagar budaya bagi Provinsi Banten. Itu saja para ilmuwan sekalian. Silakan kalau hadiah masih ada untuk dilanjut nanti kalau masih ada ya. Iya, kita sudah semakin dekat ya, seberapa 20-an menit lagi, insyaallah sampai ke tempat tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga arahan dari panitia, jaga bawaan kita, kalau kita bawa anak, jaga anak kita ya. Kemudian insya Allah nanti pulangnya sekitar jam 3, tapi lebih tepatnya kita nunggu informasi dari Lajnah atau amir syafat kita, yaitu Bapak Junaidi. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya memandu acara ini bila mana ada satu hal yang kurang berkenan, mohon dimohon maaf yang seluas-luasnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.